Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 Batch 1 Kementerian Agama UIN Araniri Banda Aceh. Perkenalkan, saya Muzaki SPDI peserta uji kinerja dari LPTK UIN Araniri Banda Aceh, program studi pendidikan guru mata pelajaran fikih. Nomor ujian 202-526-2186. Nomor NIM 240-220-20125. Pada hari ini, Senin tanggal 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi uji kinerja dalam jabatan dengan materi jual beli. Siswa kelas 10 di Madrasah Aliyah Babus Salam Rungkang, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Sehat? Nah, sekarang kita akan berdoa dulu ya. Seperti biasanya. Ayo kita pimpin doa ke kelasnya ya. Ya, berdoa mulai. Saya lihat dulu absennya ya. Nah, ini hadir semuanya ya? Ya. Hadir ya. Ada yang tidak hadir ya. Kita lanjutkan saja tentang menyanyikan lagu Pancasila ya. Ya, kita sama-sama ya, dipandu oleh temannya. Ayo. Satu, dua, tiga, mulai. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila. Sekarang kita akan melanjutkan materi kita tentang jual beli ya. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, nah ini adalah
pembelajaran tentang jual beli. Lihat ini di mana ini? Tentang jual beli. Apa saja? Tolong dibacakan salah satu bunyinya. Ayo, firman. Bacakan tujuan pembelajaran tentang jual beli. Tujuan pembelajaran siswa dapat: 1. Menjelaskan pengertian tentang cara jual beli. 2. Menyebutkan syarat dan rukun jual beli. 3. Menjelaskan jual beli yang dilarang. 4. Menjelaskan hukum jual beli. Nah, ini tujuannya. Yang pertama tadi pengertian tentang cara jual beli. Nah, bagaimana cara jual beli yang baik dan benar menurut hukum Islam ya? Kita akan bicarakan sekarang ya. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Ada yang tahu pengertian jual beli? Ayo. Suatu transaksi tukar menukar. Nah, itu suatu transaksi tukar menukar ya. Yang lain? Menukar barang dengan uang. Nah, betul ya, menukar barang dengan uang ya. Nah, di sini ada pengertian menurut bahasa dan istilah ya. Menurut bahasa, jual beli itu berasal dari kata ba'a yabi'u bai'an ya. Artinya ya, tukar menukar sesuatu dengan sesuatu ya. Contoh HP dengan HP ya. Ini cara tukar menukar ya. Ini secara bahasa. Atau yang lain, motor dengan motor ya. Nah, sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun ya. Ini cara-cara transaksi ya. Kalau sudah pemindahan hak milik tidak boleh dijual lagi ya. Ini tentang jual beli ya. Terus dasarnya ada firman Allah dalam Al-Quran, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba ya. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini ya, dari awal ya, jual beli itu adalah halal ya, dan haram riba ya. Bagaimana cara riba ya? Riba itu kan menambah modalnya yang 1 juta menjadi 2 juta. Ini yang lebihnya itu namanya riba. Itu tentang jual beli. Nah, ini pengertian ya. Nah, sekarang syarat jual beli. Nah, ini ada syarat jual beli ya. Syarat barang yang diperjualbelikan itu yang pertama, barang itu suci ya. Tidak boleh barang itu najis atau jual tai ayam, kotoran. Tidak boleh ya. Harus barangnya suci ya, bukan najis ya. Ini tidak boleh. Ini syarat barang yang dijual belikan ya. Yang kedua adalah barang itu bermanfaat, bisa dipakai ya, bisa tahan lama ya. Contoh yang tidak bermanfaat, apa jual keliki, nyamuk dan lain sebagainya. Ya, ini tidak bermanfaat ya. Yang bermanfaat itu salah satunya apa? Pupuk, apa motor bermanfaat ya ini kan. Yang ketiga, barang itu milik sendiri. Ini yang dijual belikan, milik sendiri, tidak boleh orang pilih orang lain. Contoh ya, sepeda motor, jual sepeda motor orang ya, atau HP orang digadekan, tidak boleh. Harus milik sendiri ya. Nah, yang selanjutnya, milik orang lain yang telah mewakilkan untuk menjualnya. Boleh ya. Contoh firman, suruh siapa ya? Adam ya menjualkan sepeda motornya atau HP-nya. Boleh dia mewakilkan menjual HP-nya atau sepeda motornya. Itu cara-cara yang
Yang selanjutnya adalah barang itu tidak diserah terimakan ke pemilikannya. Barang itu dapat diserah terimakan ya. Kalau sudah serah terima baru namanya syarat barang itu dijual belikan. Ini syaratnya ya, harus serah terima dulu. Umpamanya di sini HP, nah ini HP-nya, ini uangnya itu sudah serah terima ya. Yang selanjutnya adalah barang itu dapat diketahui jenisnya ya. Jenisnya apa? Oh ini jenisnya, ini disebutkan. Ukurannya apa? Kalau sepatu ukurannya berapa? 22, 23 ya. Ukurannya 43. Ini ukuran sepatunya ya. Harus disebutkan ya. Apa nanti sifat? Sifatnya seperti apa? Tebel. Nah, sifatnya gimana sepatunya? Hitam, ada hitam, tebal, putih ya. Nah, ini cara-cara menyebutkan sifatnya ya. Kadarnya, contoh kadarnya ya, menyebutkan kadarnya berapa gram nanti di emas ini ya. Harus di barangnya disebutkan ya. Ini cara-cara jual beli barang ya ini. Terus bagian B syarat menjual dan membeli di sini ya. Yang pertama syarat jual membeli itu harus berakal sehat ya. Sehat akalnya, bukan idiot ya. Tidak boleh orang yang gila. Penjual maupun pembeli tidak boleh yang idiot, artinya gila. Yang kedua adalah atas kemauan sendiri, tidak boleh dipaksa ya. Umpamanya memaksa jual HP-nya atau yang lainnya, paksa orang lain menjual barangnya, itu tidak boleh. Diancam caranya ya, dipaksa, tidak boleh. Harus kemauan sendiri ya. Ini cara-cara syarat penjual dan pembeli. Yang ketiga adalah sudah balik atau dewasa ya. Gimana kalau anak kecil? Boleh enggak? Nah, boleh enggak? Ya. Nah, kalau sudah balik boleh ya. Kalau anak kecil, kalau transaksi penjualan itu yang sifatnya yang sudah maklum ya, seperti permen, apa, kacang, snack dan lain sebagainya itu boleh bagi anak yang masih kecil, boleh ya. Nah kalau barang yang sudah agak lebih tinggi, transaksinya motor, sepeda, mobil itu tidak boleh anak kecil, jasa. Terusnya, yang selanjutnya adalah yang keempat, keadaan penjual dan pembeli itu bukan orang pemboros ya, menghamburkan uang-uang ya untuk kepentingan yang lain-lain ya, tidak boleh. Ini penjual dan pembeli ya, tidak boleh. Ini syarat penjual dan pembeli. Yang selanjutnya adalah hukum jual beli ya. Nah hukum jual beli ini sudah maklum ya. Ada penjual, ada pembeli ya. Ada barang yang dijual ya. Ada uang atau alat pembayaran. Seperti apa? Uang apa? Rupiah, uang kertasnya itu sebagai alat penukaran ya. Yang kelima adalah lafaz ijab kabul. Siapa yang tahu ijab? Ijab itu adalah perkataan si penjual ya, atau pembeli ya. Ini ijab ini yang menjual ya. Saya jual ini dengan harga sekian. Kalau kabul, saya membeli ini dengan harga sekian. Itulah ijab dan kabul ya. Jadi penjual dan pembeli itu harus ijab kabul ya, serah terima. Ini tentang barang yang diperjualbelikan. Ini rukunnya wajib ada ya. Tidak boleh yang 5 ini tidak boleh ketinggalan ya. Harus ada ya yang 5 ini. Contoh ya, ada penjual pembeli ada, barangnya ada, tapi ijab kabulnya sadar. Tidak sah ya, karena ijab kabulnya tidak ada, transaksinya tidak ada ya, penukarannya tidak ada ya. Nah ini tentang
jual beli atau rukunnya ya. Terus, nah nih tadi ada tata cara praktek jual beli gimana ya. Di sini prakteknya jual beli itu ada 3 macam ya. Yang pertama baik musyahadah. Apa itu musyahadah? Baik musyahadah itu adalah jual beli komoditi atau maupun ada yang dilihat secara langsung oleh pelaku transaksi. Ini maksudnya ya, melihat barang itu dengan jelas ya. Ini tentang apa istilahnya musyahadah. Baik musyahadah itu harus melihat dulu barangnya ya. Ini tentang baik musyahadah. Ini cara-cara tidak boleh lihat dulu ya. Artinya barangnya belum ada ya. Harus kita menyaksikan dulu mana barangnya, mana barang yang dijual belikan. Ini cara-cara praktek ya, baik musyahadah. Nah, seperti contoh ya, melihat satu karung beras ya, boleh sedikit saja ya. Atau sampelnya saja. Oh, ini apa istilahnya? Oh, sampelnya kan biskuit aroma kelapa ya. Ini ada sampelnya halal ya, sudah boleh kita ya. Cukup dengan menyaksikan labelnya saja boleh ya. Atau yang lain lagi. Seperti melihat seluruh beras dalam karung ya. Cukup melihat sedikit saja. Ini cara baik musyahadah namanya ya. Yang kedua adalah praktek jual beli ini adalah baik mausuf fi zimmah ya. Itu adalah transaksi jual beli dengan sistem tanggungan dan metode maklum ya, melalui spesifikasi kriteria, menyebutkan sifatnya, ukurannya. Kalau dia baik mausuf, ya mausuf ini adalah menyebutkan sifatnya dulu ya, ukurannya. Contoh ya, kita pesan di Shopee ya. Nah ini Shopee kan nanti sifatnya, oh ini lihat dia sifatnya, oh ini transaksi ya. Sifatnya gini-gini, dan ukurannya berapa ya, kalau sepatu, kalau baju ya. Nah ini harus baik mausuf fi zimmah namanya ya. Ini cara pakai menyebutkan sifat dan ukurannya ya. Ini cara-cara jual beli. Terus yang ketiga adalah baik gharib namanya. Nah pernah nggak kalian baik gharib jual beli yang belum ada ya? Seperti apa? Zri, apa? Seperti apa? Baik gharib ini menjual atau membeli sesuatu yang belum ada. Burung. Nah, kita lihat dulu ya. Definisinya, baik gharib ini adalah jual beli komoditi yang tidak terlihat oleh kedua belah pihak transaksi atau salah satunya ya. Di sini tidak pernah lihat, ya gharib kan, tidak ada barangnya, cuma ya, boleh tak? Nah di sini ada beberapa ulama menanggapi. Yang pertama adalah menurut qaul azhar dalam mazhab Syafi'i ya. Baik gharib ini tidak boleh hukumnya ya. Tidak sah jual beli gharib ya kalau menurut mazhab Syafi'i ya. Contoh yang tidak ada. Apa? Kacang di dalam. Nah, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh ya. Gharib namanya kan. Apalagi yang belum kelihatan. Artinya ini baik yang gharib jual beli yang tidak kelihatan atau di lainnya kelihatan dah transaksi ya. Lihat ya di HP saja ya. Kalau di Shopee kita lihat gambar saja ya. Nah kalau mazhab yang lain boleh menjual barang yang ghaib ya. Seperti Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Ya, ini boleh kalau barang yang ghaib
jenisnya apa, ya, macamnya itu sangat disebut ya. Oh ini contoh barangnya sepeda motornya di Bali contohnya, warnanya ini merah putih atau yang hijau, ada kehijau-hijauan. Nah, jenisnya apa merek? Vario, ya apa? Bit, ya apa ya? Ini harus disebutkan jenisnya ya. Yang lainnya bannya ada kurang, ya, itu jenisnya ya, macam-macam disebutkan ya. Ini telah jual beli wajib. Menurut mazhab yang lain boleh ya. Ada pertanyaan masalah ini ya? Terus ada yang ditanyakan tentang jual beli yang lain. Ada enggak? Ada. Nah, kita lanjut saja ya, kita materi yang lain ya. Nah, cara etika dalam transaksi jual beli, gimana etikanya ya? Nah, etika yang pertama, tidak terlalu banyak dalam mengambil laba ya. Nah, ini ya, tidak terlalu banyak dalam mengambil laba ya. Ini cara etikanya atau yang adab kita dalam transaksi ya. Yang bagian B, jujur dalam bertransaksi ya, jujur caranya ya. Yang C, dermawan dalam transaksi baik penjual dengan cara mengurangi harga barangnya atau pembeli dengan cara menambah harga barang. D, sunnah menjauhi sumpah walaupun benar, tidak boleh ya. Sunnah kita menjauhi sumpah meskipun etika kita baik, tapi tidak boleh lakukan sumpah meskipun kita jujur ya. E, sunnah memperbanyak sedekah ini sebagai pelebur dosa yang terjadi ketika transaksi. Boleh ya, ini etikanya saja. F, sunnah mencatat transaksi. Nah, ini perlu ya, mencatat berapa keuntungannya, berapa yang hilang atau yang rugi, kerugiannya berapa yang masuk tahun ini, itu harus dicatat ya sebagai pembukuan nanti ya. Ini cara-cara etika dalam transaksi jual beli. Nah, ini adalah tentang hukum ya. Untuk tentang hukum ini ada beberapa hukum ya. Apa? Sebutkan saja ya. Ada yang bisa menyebutkan hukum jual beli? Ada 5. Yang pertama, wajib, sunnah, makruh, apalagi mubah, haram ya. Ini tentang hukum jual beli. Nah, kalau dia wajib ya, seperti menjual makanan kepada orang yang akan mati, ini wajib kita menjual makanan. Nah, ketika seseorang itu akan meninggal, wajib kita memberikan makanan tersebut ya. Yang kedua, hukum jual beli itu sunnah. Nah, ini seperti menjual sesuatu yang bermanfaat ya, jika dibarengi dengan niat yang baik. Itu caranya ya, dapat pahala ya. Nah, ini kalau kita memberikan sesuatu yang bermanfaat tapi dibarengi dengan niat ya. Nah, gimana kalau yang makruh? Menjual pada waktu azan pertama hari Jumat, makruh kita menjual beli ya, jual beli juga. Pedagang di pasar maupun di rumah ketika azan pertama, makruh hukumnya ya, tidak boleh dalam Islam. Nah, gimana kalau yang mubah hukumnya? Jual beli yang mubah itu adalah seperti peralatan rumah ya, jika tidak dibarengi dengan niat yang baik ya, seperti peralatan rumah, panci, berat dan lain sebagainya. Ini semua alat-alat dapur. Kalau kita menjual pada waktu yang
Saudara-saudara ya. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran tentang mengamati gambar ya. Lihat gambarnya dulu ya. Kalian mengamati gambar yang di 1, 2, 3, 5, yang 8 ini ya. Nah, ini gambar yang ini kalian amati ya. Apa kesimpulannya nanti dan diserahkan kepada saya nanti ya. Setelah selesai amati gambar ini, silakan ya kerja ya, karena 2 kelompok ya. Ya, 5 ya, nanti apa yang kalian dapat tentang gambar ini kalian amati ya, gambar ini ya. Silakan mulai. Silakan ya, amati gambar ini ya. Silakan. Apa saja yang kalian dapatkan dari gambar yang 8 ini ya. Silakan ya. Sudah jadi ya? Ya, jadi ya. Ini silakan kumpulkan. Mari. Silakan. Ya. Terima kasih ya atas gambar yang kalian amati tadi ya. Nah, kita aja ya. Tadi kalian sudah mengamati gambar ini ya. Ya. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Tidak ada ya. Nah, karena kalian sudah amati gambar ini. Nah, kita akhiri pembelajaran pada hari ini ya tentang jual beli ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya minta maaf. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya ya. Nah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa dengan Bapa